Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kotrunada. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Psikologi semester 5 yang sedang menempuh mata kuliah AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya dengan salah satu tokoh organisasi Kemuhammadiyahan di daerah tempat tinggal saya. Saya tinggal di Kabupaten Probolinggo, lebih tepatnya di Kecamatan Paiton. Sehingga saya mewawancarai salah satu orang yang ada di organisasi Kemuhammadiyahan di cabang Paiton itu sendiri. Saya mewawancarai Ketua Muhammadiyah itu sendiri di cabang Paiton yang bernama Pak Sigit Prasetyo atau biasa dipanggil dengan Pak Sigit. Nah, beliau ini merupakan guru yang mengajar di SMK 2 Kraksan. Beliau juga merupakan Ketua Muhammadiyah cabang Paiton yang menjabat selama 2 periode. Dan beliau juga merupakan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo yang telah menjabat selama 1 periode. Beliau diperkenalkan tentang Muhammadiyah oleh orang tuanya sejak ia SMP sekitar tahun 1992 atau 1993 dengan mengikuti kegiatan pengkaderan. Beliau mulai masuk ke struktur organisasi Kemuhammadiyahan sejak tahun 2010. Beliau aktif di PCL Paiton itu sendiri. Sebelumnya beliau merupakan pemuda Muhammadiyah tahun 2005 yang aktif di Kabupaten Probolinggo itu sendiri. Beliau juga menceritakan mengenai sejarah Kemuhammadiyahan itu sendiri yang ada di Kecamatan Paiton ini. Beliau mendapat informasi sejarah ini dari orang tuanya, yakni terdapat beberapa tokoh penggerak berdirinya Muhammadiyah di Kecamatan Paiton ini. Nah, notabene tokoh penggerak ini merupakan masyarakat asli dari Kecamatan Paiton itu sendiri pada saat itu, yakni ada Bapak Haji Rodawi, kemudian ada Bapak Haji Masudi, dan juga ada Pak Masnur. Nah, Bapak Haji Rodawi ini menghibahkan tanah untuk masjid yang ia dirikan di daerah Pondok Kelor, dan juga Bapak Masudi ini mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid Mujahidin yang akhirnya sekarang dipakai menjadi taman kanak-kanak atau TK. Sedangkan Pak Masrur ini merupakan ketua PCM pertama di Kecamatan Paiton pada tahun 1980-an. Nah, ketiga tokoh ini merintis Muhammadiyah itu sendiri bersama dengan orang tua dari Pak Sigit. Muhammadiyah itu sendiri merupakan minoritas di daerah kecamatan itu sendiri, sehingga sangat susah untuk beradaptasi di daerah Paiton yang notabene masyarakatnya memang masih memegang kuat tradisi adat itu sendiri, sehingga sangat tidak mudah dan banyak tantangannya. Tapi karena beberapa tokoh ini istiqomah dan mereka melakukan pendekatan kultural yang lebih humanis, mereka lebih mengikuti masyarakat ini gitu loh. Jadi setidaknya ada pemahaman-pemahaman Islam yang secara sunnah itu sudah mulai bertahap bisa diterima oleh masyarakat Kecamatan Paiton itu sendiri.
pastinya membutuhkan proses waktu yang lama, namun saat ini masyarakat sudah mulai bisa menerima hal-hal baru di luar tradisi adatnya, dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Kemuhamadiyahan itu sendiri di Kecamatan Paiton, yakni setidaknya sama dengan dengan organisasi Kemuhamadiyahan di daerah lain, karena gerakannya ya sama-sama memang fastabiqul khairat gitu, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi hal-hal yang bersifat hablum minallah dan hablum minannas ini semua bidang dimasuki oleh organisasi Muhammadiyah ini di Kecamatan Paiton. Ya, ini seperti pendidikan, terus ada kesehatan juga. Jadi pernah suatu ketika Muhammadiyah ini mendirikan BKIA pada tahun 90-an. Nah, BKIA ini berjaya selama 10 tahun. Namun karena petugas medis banyak yang memilih menjadi PNS, akhirnya, dan juga ada dibangun rumah sakit pemerintah gitu, akhirnya masyarakat lebih memilih ke rumah sakit pemerintah. Karena kosong, akhirnya Pak Sigit mendirikan TK di tanah tersebut yang berdiri kurang lebih selama 8 tahun. Dan di sebelah masjid itu, di sebelah masjid yang didirikan oleh Bapak Haji Masudi, didirikanlah SMP Panglima Sudirman dalam bendera Muhammadiyah. Nah, setelah SMP Panglima Sudirman ini berdiri, akhirnya tidak lama pemerintah membuat atau mendirikan SMP negeri, sehingga orang-orang lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di SMP negeri. Akhirnya karena SMP Panglima Sudirman itu sendiri tidak ada peminatnya, akhirnya SMP tersebut kosong, sehingga karena lama tidak digunakan, akhirnya direnovasi dan disewakan. Setelah TK stabil, terus pihak Muhammadiyah mendirikan SD juga yang baru berdiri selama 3 tahun. Nah, organisasi Kemuhammadiyahan ini juga melakukan kegiatan sosial kemanusiaan seperti melakukan santunan anak yatim, kemudian santunan kepada kaum duafa yang dilakukan setiap bulan. Santunan anak yatim itu juga dilakukan setiap bulan. Karena Muhammadiyah ini ada komunitasnya, sehingga satu sama lain mereka kayak membentuk jadwal seperti itu untuk melakukan santunan itu sendiri. Selanjutnya ada pengajian rutin setiap malam Rabu dari maghrib hingga isya, yakni ngaji kitab. Nah, setelah pandemi corona ini baru dilaksanakan kembali selama 2 bulan ke belakang setelah pandemi corona ini. Di masjid itu sendiri juga dilakukan kegiatan belajar ngaji begitu untuk yang sepuh-sepuh, untuk orang yang sudah lansia seperti itu. Terus Bapak Sigit ini menjelaskan bahwa tantangan berdakwah di daerah Kecamatan Paiton ini ya cukup klasik, karena di Paiton ini kan banyak pondok pesantren dan hampir setiap desa itu ada pondoknya, sehingga kultur masyarakat ini lebih taat kepada
kiainya. Nah, pihak keorganisasian Muhammadiyah ini juga mendirikan sebuah TPQ. Nah, di TPQ tersebut tidak hanya mengaji, tetapi pihak Muhammadiyah juga mengajarkan mengenai tata cara sholat seperti itu. Namun tata cara sholat Muhammadiyah dengan yang ada di Python itu sendiri kan berbeda. Kalau di Muhammadiyah kan niatnya tidak dilafalkan, cukup dengan di dalam hati saja. Dan juga ketika sholat subuh itu tidak membaca doa kunut. Namun di masyarakat Python mereka melafalkan niatnya, niat sholatnya, dan juga membaca kunut ketika sholat subuh. Sehingga kadang anak-anak itu takut untuk mengikuti mengaji di TPQ Muhammadiyah itu sendiri. Tapi sekarang ya masyarakat sudah paham akan hal itu, dan selebihnya tidak ada gangguan yang berarti seperti saat mendirikan SD, TK itu tidak ada masalah. Ketika melakukan pengajian rutin itu juga tidak ada masalah yang bagaimana, jadi lancar gitu aja. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.